Terlihat olehku gumpalan awan yang sangat tebal hingga tidak tembus oleh cahaya senter berputar-putar di atas tenda kami. Pergi jauh terus balik lagi. Angin kencang menambah suasana horor. Aku pun mengamit lengan Ari yang duduk di sampingku. "Ri, Bang Calia di atas pakai senter. Coba lihat di atas pakai senter," ucapku pelan ke arah Ari menggunakan bahasa Minang. Maksud hati biar yang lain gak ngerti, tapi apa daya, mereka semua paham yang kubicarakan. Sontak mereka semua menghadap ke atas. "Wah bang, mengapa Wan bisa seperti itu? Kawan-kawan, ada yang gak beres nih. Ayo semua kita masuk ke dalam tenda." Ucapku, suasana jadi tidak terkendali lagi. Bersamaan dengan itu aku mendengar teriakan Fani. "Bang, apa yang di atas pohon itu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror di Gunung Singgalang. Cerita ini ditulis oleh Eko Ari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror di Gunung Singgalang. Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan. Sore itu kami kembali sampai di base camp Marapi Sumbar. Tak terhitung kenangan sepanjang pendakian muncak hingga turun kembali. Alhamdulillah kami bertujuh, aku, Heru Catur Sukoco, Mantra Sanjaya, Yendi Ardion dan Ego Setia Dinata. Keempat-empatnya adikku, ditambah 2 orang teman yang ikut dari Kota Padang, Arya Brilian dan Fani Vivi Hindayani Fitri. Semuanya sehat, tanpa gangguan dan kekurangan apapun. Cuman capeknya lumayan sih, bikin pegel semua sendi. Tapi untung gak pegel hati. Seperti biasa, adik-adikku menyiapkan sarapan makanan kepepet sejuta umat. Apa yo? Apalagi kalau bukan mie instan. Dan tentu saja ditambah anggur hitam wajib semua lelaki. Eits, maksudnya kopi. Kopi pun diseduh sambil beristirahat menikmati hembusan rokok. Kami pun berkumpul membahas rencana esok hari, tak lupa diselingi banyolan-banyolan konyol. Gimana bang, apakah jadi kita lanjut ke Singgalang esok hari? Gimana Ru? Lanjut kita kan? Udah Ari, biasanya ada nggak yang langsung turun Marapi langsung naik Singgalang? Atau mungkin pengalaman udah sendiri? Kalau menurut istiadat dan kepercayaan orang Siko, indah bado langsung macam tuh. Menurut kepercayaan orang sekitar nggak apa-apa, langsung 2 gunung dalam satu perjalanan. Akhirnya kami pun sepakat untuk lanjut ke puncak Singgalang esok hari. Hujan pun turun dengan rinai. Dari jendela tampak pohon stroberi di sebelah musola tempat kami menginap. Tampak samar tertutup kabut, suasananya sunyi, dinginnya sangat. Bahkan pakai banget, bahkan pakai pol. Sempat terpikir olehku, di sekitar sini jualan AC sama kipas angin laku gak ya? Kutarik resleting sleeping bagku, kulihat yang lain sudah terlena dengan tidurnya masing-masing. Pagi pun telah menampakkan wajahnya. Semburat cahaya matahari pagi nan lembut menampilkan siluet pemandangan sunrise yang sangat menakjubkan. Setelah membersihkan tubuh ala kadarnya di Masjid Koto Baru dan membeli bekal, kami pun packing dan berangkat menuju pos pendakian Gunung Singgalang. Jalan yang dilalui terus mendaki, sesekali mobil kami terpaksa berhenti saat bersisian dengan kendaraan lain. Karena jalan yang semakin mengecil, terlihat di kiri kanan penenun pandai sike, tenunan tradisional khas Minang menghiasi pandangan. Mirip dengan gambar di uang pecahan 1000. Celetuk adikku Ego yang juga merupakan peserta terkecil di antara kami. Dia baru duduk di bangku kelas 2 SMU. Itu namanya penenun pandai sike go.
Jawab Yendi, salah satu adikku yang kuliah di kota Padang. Kami hanya nyengir-nyengir kuda melihat kekagumannya. Ketika hampir nyampai, di pos kiri kanan jalan tak lagi ada pemukiman. Yang tampak hanya pohon jeruk dan kebun sayuran warga. Dan semuanya tertutup kabut. Aku sempat membatin dalam hati. Kok aneh ya kabutnya? Di bawah tadi nggak ada sedikit pun. Dan meskipun kami berangkat berenam, sunyi banget kayaknya. Sulit sekali untuk kujelaskan, tapi cepat kutepiskan. Akhirnya tampaklah pemancar stasiun TV dan basecamp ala kadar tempat melapor berada di sebelahnya. Setelah basa-basi ala kadarnya, kami pun meminta briefing kepada petugas penjaga basecamp. Karena hal ini yang terpenting, seperti pun di daerah pemukiman, gunung pun memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kalian tentu sudah tahu dengan larangan-larangan umum di pendakian. Tambahan untuk Singgalang ini dijaga oleh sang putri, terutama telaga di puncaknya. Dan tentunya masih banyak makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Jaga kelakuan dan ucapan, jangan buang sampah dan buang hajat sembarangan, terutama di Telaga Dewi. Jangan meninggalkan rombongan, selalu tingkatkan kewaspadaan. Puncak memanglah tujuan akhir, tapi jika tidak memungkinkan, kembali pulang dengan selamat merupakan pilihan yang paling realistis. Briefing petugas jaga di basecamp. Kami pun bersiap-siap. Dari dalam terdengar petugas itu memanggilku. Ada apa bang? Enggak, aku cuma mau mengingatkan, tolong jaga ucapan dan kelakuan ya. Terutama adikmu yang paling kecil. Bisa jadi dia belum paham dengan etika mendaki. Iyo bang, insya Allah. Tapi aman kan bang? Aman. Cuman apa bang? Enggak ada apa-apa. Hati-hati saja. Akhirnya kami pun berangkat dan memulai pendakian tanpa awan sudah mulai gelap. Pertanda cuaca tidak akan bersahabat selama pendakian. Kami pun mulai menapakkan kaki di pendakian. Sama seperti Marapi, kami sudah disuguhi dengan tanjakan tanpa bonus, tanpa potongan bunga, apalagi tanpa potongan angsuran. Maksudnya tanjakan berkepanjangan tanpa adanya dataran atau lainnya. Tentu yang pernah naik Singgalang paham dengan trek hutan pimping. Di trek ini kita tidak punya pilihan lain selain membungkuk dan terus membungkuk, melewati siring ciptaan air. Karena dari malam tadi sudah diguyur hujan, jangan ditanya lagi. Lumpur sudah menutupi seluruh tubuh. Semua sudah tak nampak berbeda lagi, persis kayak crosser nyungsep di lumpur. Auto lumpur lah pokoknya. Selama di hutan pimping kita nggak bisa tuh lihat warna langit karena semuanya tertutup oleh pohon pimping. Kami pun berhenti sebentar mengambil napas, banyolan-banyolan khas mendaki pun keluar lagi. Kenapa ketawa bang? Ucap Yendi sambil meletakkan carrier yang dibawanya. Ngapain kita gini ya? Harusnya kan kita bisa enak-enak tidur di rumah. Kasur empuk, makan enak. Malah kesini. Iya ya. Padahal aku ada jadwal tunangan hari ini. Mana calon tunanganku cantik lagi. Ucap mantra berkelakar sambil tertawa ngakak. Kami berempat tertawa ngakak karena kami tahu bahwa adikku yang satu ini Jonas alias jomblo ngenes. Tapi lebih tepatnya Joka, jomblo ditinggal nikah. Dia ikut pun barangkali karena susah move on. Barangkali tabi ya. Tapi enak dipandang loh bang, sama gantengnya semuanya. Ucap Fani, perempuan tangguh satu-satunya di rombongan kami. Aduh, kapan ya terakhir ya aku diomongin ganteng sama cewek? Kapan Ci Ian? Tanya Ego serius. Jadi lucu tuh banyolan malah ditanggapi serius sama adikku satu ini. Dasar bocah cilik. Bentar ya, ku inget-inget dulu. Lupa aku. Ujar Yendi tersenyum puas karena dia tahu kami semua nungguin tuh jawabannya. Oh iya, biar gak jomblo lagi pas nanti di Telaga Dewi, cuci tuh muka. Biar aura kegantengannya terbuka. Dan cewek-cewek bakal kayak ngantri sembako saat krismon. Iya, aku pernah denger juga mitos itu. Jadi semangat deh dakinya. Parah. Oh ya, kita lanjut lagi. Ntar keburu siang. Kasihan tuh Susi nungguin kita di atas. Mana kopinya sudah dibuat lagi. Siapa lagi Susi tuh bang? Entah.
Setelah sekian lama berjalan tersaruk-saruk, kami pun mencapai pos 1. Dari pos 1 ke atas tak lagi dijumpai hutan pimbing. Selanjutnya seperti trek normal gunung lainnya, hujan turun lagi. Kami memutuskan tetap berjalan tanpa beristirahat. Karena takut terserang hipotermia, disinilah keanehan-keanehan mulai tampak. Apalagi bagiku yang udah agak sering mendaki. Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota lainnya. Sunyinya semakin menggigit walau secair apapun kami memanaskan suasana dengan sesekali mengeluarkan guyonan lucu. Dan kiri kanan mulai seperti ada yang mengawasi. Tapi entah apa, kami sepakat tidak menceritakan hal-hal seperti ini selama pendakian, karena bisa membuat down kawan lainnya. Tak lama kemudian tampak rombongan pendaki turun dari atas sambil menandu rekannya, dan mereka berhenti ketika melihat kami. Nah, apa pak kawannya? Ini pak, kawan kami kram, tidak kuat lagi berjalan. Kami bopong kayak gini dari Cadas hingga sampai ke sini. Waduh, lumayan juga ya. Gimana di atas? Banyakkah pendaki yang ngecamp di Cadas? Ada, cuma 2 tenda lagi pak. Kami udah 4 hari tertahan di Cadas. Nggak nyampe di Telaga. Cuaca di atas buruk pak. Aku dan Ari berpandangan. Terus motor dan mobil yang banyak dibawa kemana ya orangnya? Ujarku dalam hati. Kami pun menawari mereka berlima rokok dan roti sambil ngobrol. Dan aku pun memberikan pil penahan rasa sakit yang kubawa dari rumah untuk rekan yang sakit. Tak beberapa lama mereka pun pamit turun. Setelah mereka jauh, kami pun berkumpul kembali, menanyakan kepada anggota lanjut naik apa turun, dan diputuskan lanjut naik apapun yang terjadi. Kami pun terus naik, dan suasana semakin sunyi. Tidak lagi ada suara banyolan kawan-kawan, mungkin terpengaruh suasana. Mungkin juga mendengar keterangan pendaki yang turun tadi. Di kiri kanan mulai terdengar suara-suara tidak jelas, yang membuat semua bulu kuduk kami merinding. Ditambah lagi hujan yang semakin deras tanpa henti. Tapi kami sepakat tidak membicarakannya sejak dari bawah. Bahkan hal aneh apapun tanggung aja sendiri dulu. Di perjalanan naik kami bertemu lagi satu rombongan pendaki lagi yang turun beranggotakan 4 orang dengan terpincang-pincang. Otomatis tinggal 1 tenda di atas, ujarku. Aku sempat bertanya ke kawan-kawan lanjut apa turun. Tapi mereka tetap memutuskan lanjut. Memang pemuda-pemuda tangguh, ujarku pada mereka. Mungkin pemuda-pemuda seperti mereka yang masuk 10 pemuda kriteria Soekarno. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tapi karena gak nyampe 10 cukuplah untuk mengguncang desa. Sampai di Cadas kami menemukan hanya 1 tenda tersisa. Kita dirikan tenda di sini aja ya. Tidak memungkinkan lagi kita lanjut ke atas. Hari udah mulai gelap. Cuaca buruk dan tanah di sekitaran Telaga Dewi becek. Belum lagi pas melewati hutan lumut nanti. Resikonya terlalu besar, ucap Ari. Tanpa komando kami pun mendirikan tenda dan menyiapkan semuanya. Karena lagi hujan deras, sumber air pun menjadi semakin dekat. Kami pun mendirikan tenda berdekatan, mirip tungku 3 ditambah tenda sebelumnya. Kulihat arloji tuaku tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Belum terjadi hal-hal aneh. Kami makan masakan wanita tangguh satu-satunya. Tak lupa kopi ala Prancis buatan adikku Heru kusesap dengan nikmat. Adikku Ego tertawa-tawa saja mendengar kopi ala Prancis. Rasa gulanya entah di mana, rasa kopinya pun entah ngumpet kemana. Jauh sangat dengan rasa kopi ala Indonesia. Maklum pengiritan logistik. Soalnya lampu merah dompet sudah berkedip-kedip kayak motor kehabisan bensin. Terlihat adikku Yendi dan Ego terus berkelakar dan terus tertawa melebihi kewajaran. Bahkan lihat kaca jam bututku mengembun aja mereka tertawa. Sempat dinasehati, diam sebentar malah mulai lagi. Karena malas dengerin mereka ketawa, aku pun berinisiatif bercerita dengan tetangga baru di depan tenda kami. Terlihat Ari dan Fani sudah lebih dahulu gabung dengan mereka. Aku ikut nimbrung di tengah dinginnya cuaca. Kami bentangkan flysheet di antara 3 tenda untuk tempat sekedar tempat kongko-kongko. Kenalin, namaku Eko. Bapak berdua nih dari mana?
Tak tanyaku memulai percakapan, terpaksa aku panggil bapak walaupun mereka lebih muda. Karena ciri khas mendaki di Sumbar. Kami dari Bengkulu, Bang Eko. Namaku Anas dan ini temanku Farid. Kami kuliah di sini, di Universitas Kesenian Padang Panjang. Oh ya, abang sama kawan-kawan dari mana? Sama, kami juga dari Bengkulu, tapi di Kabupaten Mukomuko. Waduh, ketemu di sini ya kita. Kami pun cepat akrab karena berasal dari provinsi yang sama. Walaupun mereka dari kotanya, kami dari dusun. Udah berapa hari di sini, Pak? Udah summit apa belum? Kami udah 4 hari di Cadas sini, Pak. Nggak bisa summit, cuaca buruk. Nggak berani naik dalam keadaan cuaca begini. Besok mungkin kami turun. Soalnya lusa kami udah masuk kuliah. Iya, kawan-kawan bahkan udah turun duluan tadi pagi. Mungkin berpapasan dengan rombongan bapak tadi pagi. Iya, tadi kami ketemu 2 rombongan yang turun. Rombongan bapak yang terakhir kayaknya ya. Soalnya tadi sempat sedikit ngobrol. Iya pak, mereka udah gak tahan lagi. Lagi pula logistik udah menipis. Apalagi rombongan yang di depan kasihan sekali. Semalaman mereka ngurusin teman mereka yang tadi dibopong ke bawah. Semalaman kami gak tidur, bolak-balik kesurupan. Mana suara-suara gak jelas bersautan di kiri kanan tenda. Waduh, seram juga ya. Gimana sih suaranya? Kayak geraman gitu pak. Terus kayak suara orang ngomel-ngomel gak jelas. Kalau yang kemasukan kayaknya sih dengar-dengar suaranya kayak marah gitu. Karena keberadaan kita di sini mengganggu mereka, ucap Farid. Mendengar cerita mereka kami pun sontak agak kecut. Tapi ada benarnya juga. Tujin penunggu marah-marah di pelataran Cadas penuh dengan sampah. Coba kalau pekarangan rumah kita didatangi orang, numpang nginep pulang-pulang ninggalin sampah. Sambil maling mangga lagi. Ya kontan marah dong, pikirku dalam hati. Tapi yang jadi masalahnya gimana kalau kami yang baru datang jadi sasaran kemarahan? Suasana hening sejenak. Tanpa sengaja aku pun mengarahkan senterku ke atas karena hujan mulai agak reda. Tapi angin mulai bertiup kencang. Terlihat olehku gumpalan awan yang sangat tebal hingga tidak tembus oleh cahaya senter berputar-putar di atas tenda kami. Pergi jauh terus balik lagi. Angin kencang menambah suasana horor. Aku pun mengamit lengan Ari yang duduk di sampingku. Ri, Wang Calia di atas pakai senter. Coba lihat di atas pakai senter. Ucapku pelan ke arah Ari menggunakan bahasa Minang. Maksud hati biar yang lain gak ngerti. Tapi apa daya, mereka semua paham yang kubicarakan. Sontak mereka semua menghadap ke atas. Wah bang, mengapa Wan bisa seperti itu? Kawan-kawan, ada yang gak beres nih. Ayo semua kita masuk ke dalam tenda. Ucapku suasana jadi tidak terkendali lagi. Bersamaan dengan itu aku mendengar teriakan Fani. Bang, apa yang di atas pohon itu? Setelah berteriak Fani langsung pingsan. Langsung kami bopong ke dalam tenda. Tapi untungnya Fani tidak langsung kemasukan. Mungkin karena sering mendaki, fisik dan psikisnya sudah terlatih dengan sendirinya untuk hal-hal seperti ini. Atau Om Jinnya cuma mau ngetes doang. Gak tahu juga sih, soalnya gak nanya sama Om Jin. Ora wani. Kami berdiam di tenda dan saya berusaha menguasai diri setenang mungkin. Tidak lama kemudian angin pun berhenti berhembus. Suasana di luar tenda udah agak reda. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara-suara tidak jelas di sekeliling tenda. Dan puncaknya tenda kami dilempar dengan bongkahan tanah sekepalan anak-anak. Parah, pikirku. Kulihat adik-adikku yang tadinya 10 pemuda yang masuk kriteria Soekarno mengubah dunia. Karena keberaniannya ternyata mereka malah makin berani. Waduh, hebat juga mereka. Padahal aku udah kecut kayak curut. Siapa yang melempar tenda nih? Mau apa sebenarnya setan ini? Tenang. Kalau tidak salah aku tadi bawa surah Yasin. Tolong ambil di kepala carrier go. Perintah mantra ke ego. Memang di antara kami pendaki pemula, mantra yang paling tenang dan paling paham.
Memang sudah tidak terhitung gunung yang dia daki, cuma pendakian ke pelaminan aja dia yang belum nyampai waktu itu. Sontak kami semua ikut membaca surah Yasin dan ayat kursi, mengikuti mantra. Tak berapa lama terdengar lemparan kedua dan yang ini lebih keras. Dan kami pun membalas dengan membaca surah Yasin dengan lebih keras. Pikirku semua makhluk di muka bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kami berserah diri kepadanya, tak ada siapapun yang sanggup mengganggu, kecuali atas kehendaknya. Selang beberapa menit suasana menjadi tenang dan aku pun berinisiatif keluar tenda dan mengecek Fani yang tadinya pingsan. Ari, gimana keadaan Fani? Aman kan? Aman bang, cuma sebentar tadi dia pingsannya, tapi masih agak lemas sih. Alhamdulillah. Malam pun semakin larut. Setelah sedikit bercerita kami pun tidur pulas. Efek kantuk dan capek akhirnya mengalahkan ketakutan. Pagi pun menjelang. Dari Cadas terlihat sunrise yang benar-benar sangat indah. Dengan latar gunung Marapi benar-benar mahakarya ilahi yang sedemikian agungnya. Orang-orang sombong dan merasa paling hebat harusnya melihat keagungan-keagungan seperti ini. Biar mereka tahu bahwa yang mereka sombongkan hanya seujung kuku di hadapan Sang Pencipta. Namun hanya sebentar, tak lama kemudian hujan, disertai angin pun kembali turun dengan derasnya. Rencana summit pun berantakan. Tak berapa lama ku dengar panggilan Anas dan Farid. Ternyata mereka sudah packing dan beres-beres mau turun. Sisa logistik mereka tinggalkan pada kami. Bang, kami pamit turun dulu. Sepertinya cuaca tidak mendukung juga untuk summit hari ini. Tetap utamakan keselamatan rombongan ya bang. Dan kalau udah dibawa jangan lupa kontak kami, biar mampir ke kosan. Sekedar melepas lelah, nanti kami jemput deh. Inilah salah satu yang membuat aku selalu pengen kembali ke pendakian. Persaudaraan mudah sekali terjalin di sini. Di sini manusia terasa lebih manusiawi. Mereka pun berangkat setelah bersalaman, tapi kami harus melewati semalaman lagi di sini. Dengan hanya 2 tenda tersisa dan iseng-iseng, aku pun bertanya ke mereka. Bagaimana kawan-kawan? Summit dengan segala resikonya esok hari? Apa kita turun hari ini? Lanjut! Jawab mereka kompak dan aku pun nyengir mendengar semangat mereka. Hari beranjak siang, kini hanya kami yang tersisa di Cadas ini. Cadas yang terbentuk dari lelehan lava hasil dari aktivitas vulkanik dari Gunung Singgalang. Sebelum meletus 2000 tahun lalu, gunung dengan ketinggian 2877 meter di atas permukaan laut ini meninggalkan kawah dalam bentuk telaga yang sangat indah. Telaga Dewi. Konon dinamakan demikian karena merupakan tempat pemandian dewi-dewi di waktu-waktu tertentu. Dan menurut mitos, mencuci muka di telaga ini bisa membuat muka bercahaya dan lebih menarik. Wah, para jomblo wajib mendaki nih. Gunung ini laksana air besar yang menjadi gunung air bagi daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan banyak lagi yang lainnya. Mematung dengan gagahnya memandang ke pasangannya. Tapi jangan didoakan mereka berpelukan ya. Kasihan kota Padang Panjang dan sekitarnya terjepit nanti karena pas di tengah-tengah. Yang memiliki ciri bertolak belakang dengannya. Ya, Singgalang. Seolah menyimbolkan yin, sedangkan pasangannya Gunung Marapi 2891 meter di atas permukaan laut yang masih aktif menyimbolkan yang. Dua kekuatan yang apabila dikelola dengan maksimal memberikan dampak yang sangat positif. Dan pemuda setempat dengan dukungan Pemprov Sumbar sangat sadar akan hal ini. Terlihat banyaknya terobosan bangunan wisata. Bayangkan betapa banyak perputaran uang yang membantu ekonomi masyarakat sekitar. Tentunya membuat saya iri. Bahkan irinya pakai banget. Karena di kabupaten atau provinsi asal kami, hal-hal seperti ini hanyalah dongeng pengantar tidur pejabat terhadap rakyatnya. Bahkan ada yang mendongengkannya saja, mereka tidak berani. Ah, sudahlah. Tapi kok ngalor ngidul kayak gini ya? Lupa kalau ini cerita misteri. Malah jadi pelajaran IPS. Seharian untuk kami menunggu cuaca membaik, detik ke detik, jam ke jam.
terasa sangat lama bergerak. Dan yang paling anehnya lagi, di tengah cuaca yang mendung, awan yang malam tadi kami lihat berputar-putar di sekitar Cadas muncul lagi. Kayak lagu dangdut, pikirku. Cintaku bagaikan kapal di lautan luas, kembali hanya sebentar lalu pergi lagi. Lalu pergi berulang dan terus menerus. Siang alhamdulillah tidak ada gangguan berarti, kecuali cuaca dingin yang luar biasa. Efek hujan yang turun terus-menerus dengan ketinggian 2000-an mdpl. Jadi rindu spring bed di rumah, pikirku. Dan tentu saja rencana summit ke Telaga Dewi gagal total siang ini. Sore pun menjelang memancarkan rona jingga yang sedemikian indahnya. Masya Allah. Aku termasuk orang yang susah jatuh cinta. Tapi melihat kebesaran-kebesaran ini, aku jadi berkali-kali jatuh cinta. Tapi jika senja datang tentu sebentar lagi malam. Mulai deh naluri curutku mendominasi akal sehat yang dari malam tadi sudah kurang sehat. Ayo kita masuk semua, bentar lagi maghrib. Ucapku memberi perintah ke rombongan yang masih asyik bersengkrama sambil memandang sunset yang hanya muncul sebentar dan hujan kembali turun. Oh iya bang, kok ndak ada pendaki lain hari itu? Iya ya Ri, mungkin karena cuaca buruk. Mungkin lah bang. Kami semua pun masuk tenda, tentu jaket dan sleeping bag langsung dipakai. Kaos kaki bola 2 lapis disarungkan. Ego tertawa melihat tampilanku persis kayak Maradona lagi meriang. Kopi dihirup, rokok disulut, dinginnya pol. Kudengar kawan-kawan di tenda sebelah sudah tidur nyenyak. Adik-adikku juga sudah terlelap. Tinggal mantra yang siap-siap dengan surah Yasin di tangan. Dan aku yang menyerput kopi siap menghadapi semua kemungkinan. Malam semakin larut. Kulihat arloji tuaku menunjukkan pukul 21:45. Dari kejauhan kudengar sayup-sayup suara tawa cekikikan. Jauh sekali rasanya di atas Cadas. Dan celakanya lagi semakin lama suara itu semakin mendekat. Mantra memberi isyarat kepadaku untuk diam dan memintaku mendekat, dan kami pun membaca surat Yasin bersama-sama. Dan suara itu perlahan menghilang. Man, tidurlah duluan, biarlah aku berjaga. Yo kak, udah gak tahan lagi. Tinggal aku sendiri duduk mematung berharap tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Kulihat arloji tuaku sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Lamat-lamat di luar tenda terdengar suara air di kolam kecil yang kami buat siang tadi. Terdengar suara air ditimba. Kutahan semua rasa keingintahuanku, tapi apa daya. Perlahan kusibakkan resleting tenda dam kami dan antara sadar dan tidak, aku melihat seorang nenek tua mengambil air dengan kedua tangannya untuk mencuci muka. Refleks aku tutup kembali pintu tenda. Siapa nenek-nenek malam-malam di atas gunung begini? Di luar hujan semakin deras dan angin bertiup kencang. Dari jauh ku dengar banyak langkah kaki dari bawah menuju Cadas, tempat kami camp. Dengan sekuat tenaga ku buka kembali pintu tenda. Refleks aku kembali melihat ke arah nenek tadi. Dan tak terlihat lagi nenek-nenek di sana. Kupukul pipiku untuk mengetes kesadaran. Dan belum lepas keterkejutanku, kulihat dari arah bawah. Tampak serombongan pendaki 8 orang tersaruk-saruk mendekat dari kejauhan. Senternya yang redup tampak menerangi jalan. Iseng aku melihat ke arah telapak kaki mereka. Dan semua menginjak tanah. Aman, pikirku sambil nyengir sendiri. Kurai mantel hujan dan kubangunkan semua anggota kami untuk membantu karena kulihat mereka sudah sangat kepayahan. Akhirnya pagi pun kembali menjelang, tak seperti kemarin cuaca terlihat sangat cerah. Suara burung bersautan, sunrise pun terlihat jauh lebih indah. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi dan lagi aku jatuh cinta. Di tenda sebelah kulihat Fani sudah menyiapkan sarapan dan kopi untuk sekedar mengganjal perut dan meredakan dingin. Dan di sini sebungkus mie instan terasa lebih istimewa dari seporsi steak di restoran mahal. Sambil ngopi, kami pun berkumpul dengan pendaki yang baru datang. Kembali kami mendapatkan saudara baru kenal tapi terasa sangat dekat. Dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Aneh pikirku,
Padahal jauh di sana banyak ibu-ibu yang gontok-gontokan karena aroma gulai ayam tetangga sampai ke rumahnya yang waktu itu sedang masak telur ayam. Nggak segitu juga, deh. Makasih bang. Juga dengan kawan-kawan yang lain. Kenalkan aku Boy. Kami semua dari Pekanbaru Riau. Dan satu orang teman kami penunjuk jalan dari Bukit Tinggi. Terima kasih banyak udah bantu kami malam tadi. Ujar Boy sambil bersalaman dengan kami, kemudian diikuti juga oleh kawannya yang lain. Abang dan rombongan udah berapa lama bertahan di sini? Ngalamin hal-hal yang aneh nggak? Tanya Andre, guide rombongan ini dari Bukit Tinggi. Udah 2 hari. Jawabku dan aku pun menceritakan semuanya tertegun mendengarnya. Emang bang, cuaca Singgalang lebih ganas dari Marapi. Dan sesudah ini nanti ada tugu sebelum hutan lumut untuk mengenang pendakian SMA yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Dan di hutan lumut nanti kita berucap sopan karena di sana konon ada pintu ke dimensi lain yang sewaktu-waktu dapat terbuka bang. Jelas Andre. Akhirnya dengan menyiapkan bekal kami pun melanjutkan langkah ke Telaga Dewi. Setelah cadas yang tidak begitu tinggi, terlihat tugu peringatan di sebelah kanan jalan yang agak terlindung oleh semak lumut. Karena sesudah ini vegetasi akan berganti dengan hutan lumut. Tugu yang mungkin didirikan oleh keluarga korban yang hilang beberapa tahun yang lalu, sebagai bukti sayang dan cinta mereka terhadap orang yang mereka kasihi, pernah menapakkan kaki di sini. Atau mungkin buatan kawan-kawan sesama pecinta alam sebagai pengingat kita agar lebih hati-hati. Kemudian kami memasuki vegetasi hutan lumut, dan dari sekian banyak keindahan di Singgalang, inilah maskot yang paling ikonik, yang paling indah, yang paling berkesan, yang tidak didapatkan dari pendakian-pendakianku sebelumnya. Hutan lebat yang digelayuti lumut-lumut bermacam jenis dan warna, gabungan dari keindahan dan misteri, serta kengerian yang begitu kental. Sangat mirip sekali dengan hutan di film King Kong, tapi dalam skala kecil. Sesekali celingukan aku melihat ke belakang memastikan anggota kami lengkap. Seperti cerita-cerita mitos kan, gak lucu nanti ku jawab pertanyaan keluargaku. Adikku pulang karena nyasar ke dunia lain. Bisa dihapus dari daftar anggota keluarga aku nanti, pikirku sambil tersenyum ngeri. Tak berapa lama kami pun sampai di tepian telaga. Luar biasa, ucapku. Dan di telaga ini dedaunan yang jatuh tidak akan mengarah ke tengah, karena selalu dibawa ke pinggiran telaga, sehingga telaga ini menjadi bersih. Alhamdulillah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kami tercapai. Hutan lumut yang ikonik dan Telaga Dewi dengan pemandangannya yang sangat indah. Semua teror dicadas, semua lelah pendakian, dan sampai capeknya perjalanan pulang nanti terbayarkan. Dan sekali lagi, aku jatuh cinta. Sekian. Terima kasih buat Eko Ari yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.